Terima kasih banyak kepada MC pada pagi hari ini untuk semangat MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sudah bersyukur kepada Allah yang melimpahkan karunia nikmat rezeki kepada kita semua. Bahwasanya ibadah itu merupakan hakikat rezeki yang hakiki yang diberikan oleh Allah, tidak kepada sembarang orang. Oleh karena itu, kehadiran kita di waktu subuh ini, walaupun dalam keadaan hujan, ini merupakan sebuah kemuliaan buat kita semua, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan keikhlasan dalam hati ini senantiasa tertanam, menjadi fondasi kita untuk melangkahkan kaki mencari mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengaku tidak henti-hentinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau ketika tidak lagi pertolongan, tidak lagi bantuan, tiada lain adalah syafaat atau doa dari baginda Rasulullah SAW. Pagi hari ini kajian kita tentang bab niat sebagai termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu jayshun الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Muttafaq alaih. Artinya adalah wa an mu'minin ummul mu'minin wa Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis diriwayatkan oleh seorang perempuan yang mendapat gelar Ummul Mukminin dan juga mendapat gelar Ummu Abdillah. Namanya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sewaktu beliau bercerita menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, yanzu akan terjadi peperangan. Jaisyun sebuah kelompok tentara Al-Ka'bah menuju Ka'bah. Fa'idha maka ketika kamu pasukan itu bibaida'a mil ardi berada di tanah lapang daripada suatu bagian
bumi, yukhsafu, kemudian mereka ini ditenggelamkan, bi awalihim wa akhirihim, dengan semua pasukan dari awal sampai akhir tidak ada tersisa. Qalat, maka Siti Aisyah berkata, qultu, maka saya bertanya, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa, bagaimana yukhsafu, mungkin ditenggelamkan di awalihim wa bi akhirihim, kelompok dari A sampai Z, kelompok yang pertama sampai terakhir yang datang semua ada di tempat itu, semua ditenggelamkan Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin? Wa fi, sementara di antara mereka itu ada aswaquhum, ada orang yang belanja di pasar. Wa man laisa minhum, dan juga ada orang yang tidak ikut serta dalam peperangan. Kok yang ke pasar yang tidak ikut perang, kok juga ditenggelamkan sama Allah Ta'ala. Kalau maka Nabi bersabda, yakhsafu, ditenggelamkan di awalihim wa akhirihim, semuanya itu. Kemudian yub'atsuna, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ala niyatihim, sesuai dengan dasar niat mereka. Muttafaq alaih, hadis diriwayatkan secara muttafaq alaih. Yang rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang istri Nabi yang bernama Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Siti Aisyah ini siapa? Siti Aisyah itu putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang perkawinannya dengan Siti Rumah. Ya, jadi Siti Rumah ini istri Abu Bakar yang kedua, Pak. Ya. Perkawinan kedua ini memiliki dua anak. Pertama Siti Aisyah dengan Abdullah nanti. Nah, Siti Aisyah ini merupakan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Artinya bahwa sisa semua selain Siti Aisyah, istri Rasulullah itu adalah dalam keadaan janda. Ya. Menurut Imam Al-Tabari, ketika Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Siti Aisyah, Siti Aisyah ini usianya antara 7 atau 9 tahun. Jadi sangat muda sekali. Terhitung ya anak-anak. Jadi kita bayangkan anak kita umur 7-9 tahun masih SD, kelas berapa? Kelas 1 atau kelas berapa? Kelas 3 mungkin ya. Tetapi jemaah rahimahullah, di dalam kisah perkawinan Siti Aisyah dengan Rasulullah ini, mungkin saya pernah cerita di sini. Ketika Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah, jadi Siti Aisyah itu kemudian di make up lah bahasanya itu ya, dikasih bedak itu. Terus kemudian Siti Aisyah beritahu bahwa kamu gak lama lagi mau dikawinkan sama abah kamu, sama walid kamu dikawinkan dengan orang yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Siti Aisyah yang namanya kecil. Bahkan ketika prosesi akad nikah, Siti Aisyah ini kama gila, beliau itu menggendong bonekanya sambil main ayunan ketika proses akad nikah itu. Kama gila yang lain, beliau itu sedang bermain boneka Siti Aisyah ketika proses akad nikah. Selesai akad nikah dilaksanakan, maka dipanggillah Siti Aisyah oleh ibunya, bahkan ditarik tangannya untuk kemudian dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini, Pak, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi mencontohkan bagaimana cara prosesi akad nikah yang sesuai konsep syar'i hukum Islam. Bahwasanya kalau mau melakukan perkawinan
perkawinan itu jangan sampai ketika akan proses, biasanya kan ini laki-laki ini calon mempelai perempuan, ya. Ini apa namanya, penghulu, ya. Ini walinya, ini saksi, kadang kemudian maaf, kadang pakai kayak apa namanya, kerudungnya ini, ya. Ini saya perempuannya sih begini kan, tidak benar. Terus selanjutnya, kenapa ini bukan mahram, Mas? Ya, sebaiknya apa? Disimpan dulu di perempuan, istrinya simpan dulu. Bahkan kadang ada istilah ta'lim nikah. Ya, istilah ta'lim nikah dari buku nikah itu kadang si pihak perempuan juga kesempatan untuk membaca. Sebaiknya bagaimana? Kalau baca tidak usah pakai ini. Yang penting kalau baca, saya mau mendengar bapaknya panggil walidnya itu, orang tua panggil, dengerin tuh anak ngomong. Kenapa? Biasanya taklim nikah itu dilakukan sebelum atau sesudah. Sebaiknya tidak usah didengarkan oleh banyak orang. Baru akad nikah, selesai akad nikah, baru dipertemukan. Gitu cara. Karena sukses tidaknya sebuah perkawinan itu kuncinya ada di akad nikah, Pak. Kunci sukses bahtera rumah tangga salah satunya adalah di akad nikah. Baik ketika akad nikah, ya, sebaiknya yang dibesarkan akad nikahnya, bukan acara resepsinya. Kenapa? Ketika akad nikah kesempatan baik, kita kumpulkan para ulama, kita kumpulkan orang-orang soleh, kemudian apa? Kita doa pada mereka. Kita doa pada mereka. Supaya apa? Perkawinan ini menjadi perkara penuh berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti halnya terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, ini penting. Saya tidak hanya menyampaikan permasalahan ini di dalam kehidupan masyarakat. Perkara mereka tidak turun, ya sudah selesai. Kemudian tugas kami sampaikan, ya, bahwa ikatan mahram itu belum terjalin sebelum akad nikah itu selesai dilaksanakan atau disebut akad. Ya, rahimahumullah, kita lanjutkan. Jadi kemudian, walaupun Siti Aisyah itu dinikahkan dalam usia belia, tetapi di dalam beberapa periwayatan itu Nabi tidak langsung menggauli Siti Aisyah, ya, tidak langsung hubungan biologis dengan Siti Aisyah, tidak. Karena kira hubungan itu dilakukan ketika Siti Aisyah usia 13 tahun, 14 tahun. Jadi dianggap 13 tahun, 14 tahun kayak anak kecil di sini, ya. Orang Arab, Pak. Iya, 14 tahun itu udah gede orang. Ya kalau di sini mungkin ya paling bisa kayak tandingnya bisa 17, bisa ini. Kenapa yang dimakan itu beda? Ya kan kita istiqomah di dalam kerupuk. Dan kalau mereka daging makannya, kita menambah pengaruh hormon. Jadi Siti Aisyah itu baru digauli ketika usia sudah menginjak, sudah dewasa. Artinya ketika Siti Aisyah sudah mengalami yang namanya haid. Bahkan tidak jarang Rasulullah itu ketika sudah menjadi suaminya Siti Aisyah, karena Siti Aisyah masih anak-anak, gitu ya. Jadi Rasulullah itu sering bermain dengan Siti Aisyah, bahkan dengan kawan-kawannya. Main itu apa? Main boneka. Ya. Ini menandakan apa? Komunikasi yang baik antara suami dan istri harus dijalin dalam rangka untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian Siti Aisyah ditinggal wafat oleh Rasulullah usia berapa tahun? 18 tahun. Jadi ketika mau umur dinikahkan umur 9, 7 atau 9, lalu mau balik, kemudian digauli di usia yang kurang lebih 13-14 tahun, ditinggal wafat oleh Rasulullah usia masih muda, 18 tahun. Dan kemudian Siti Aisyah ini pada akhirnya nanti wafat itu
dalam usia 58 tahun. Siti Aisyah itu wafat usia 58 tahun. Berarti hidup sendiri tanpa Rasulullah cukup lama, dari 18 ke 58. Berapa tahun berarti? Berapa? 30 tahun. Ya, 30 tahun. Jamaah rahmatullah. Kenapa Siti Aisyah itu bergelar Ummul Mukminin? Dan tadi juga dipergelar sama Ummul Abdillah. Ummul Mukminin ini sebuah gelar yang diberikan oleh para sahabat kepada para istri Rasulullah. Siapapun yang menjadi istri Rasulullah pasti mendapat gelar Ummul Mukminin. Ya. Sedangkan gelar Ummu Abdillah ini gelar yang diberikan oleh Rasulullah secara khusus kepada Siti Aisyah. Nah, pertanyaannya, Ummu itu yang ibu, kalau Abdillah kan nama orang, gitu ya. Sekarang siapa yang dimaksudkan Abdillah di sini? Padahal perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah itu tidak dibekali, tidak dikaruniai zuriyah, tidak dikaruniai anak. Kok mendapat gelar Ummu Abdillah? Abdillah ini siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud Abdillah di sini adalah keponakannya Siti Aisyah, putra dari adiknya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ya, jadi Abdillah ini putranya Asma. Kebetulan Abdillah ini sangat dekat dengan Siti Aisyah. Sayang Siti Aisyah. Maka dari itu Rasulullah mau memberikan gelar kepada Siti Aisyah, salah satunya adalah Ummu Abdillah. Oke ya. Supaya kita tahu, Pak. Supaya kita nanti mengerti bahwa gelar-gelar itu sudah ada sejak zaman Nabi, sahabat itu ada. Dan cuma sekarang ini gelar S1, S2 ada, S3 ada. Sejak zaman Nabi gelar itu sudah ada, istilah-istilah itu ada. Nah, Siti Aisyah ini menurut para perawi hadis, beliau ini meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 jumlahnya. Ya, 2.210. Nah, beliau spesialisnya Siti Aisyah itu dalam beberapa hadis ini terutama berkaitan dengan masalah hukum keluarga. Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah kalau kayak perang banyak nggak ngerti. Kenapa? Karena jarang sekali ikut perang dengan Rasulullah, walaupun pernah beberapa kali. Ya. Adapun para sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, Ibnu Abbas, ya. Ini kan seringkali menemui Rasulullah di luar rumah. Maka kalau misalnya bertanya tentang masalah perang, masalah muamalat, masalah urusan masjid terusnya, silakan bertanya dengan selain dari Siti Aisyah. Mereka pakar-pakar. Tetapi kalau berbicara mengenai keluarga, Siti Aisyah menjadi pakar. Oleh karena itu, inilah hikmah mengapa kemudian Siti Aisyah ini di usia belia ini kemudian disandingkan, dinikahkan dengan Rasulullah. Alasannya adalah Siti Aisyah ini nanti secara tidak langsung menjadi kader yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Bayangkan 30 tahun meneruskan perjuangan Nabi. Siti Aisyah menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang menjadi referensi bagi para sahabat ketika mendapati permasalahan dalam kehidupan mereka yang mereka tidak tahu tentang jawaban sebuah permasalahan. Misalnya, Pak, kalau misalnya tanya masalah bagaimana cara mandi junub, secara real prakteknya, ketika ditanya pada siapa
Abu Hurairah, Abu Hurairah bisa menjawab. Cuma jawaban Abu Hurairah tidak sedetail bagaimana detail Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya, bagaimana cara kamu kalau mandi junub? Pernah tidak kamu mandi junub bersama Rasulullah? Siti Aisyah tidak pernah mandi. Jawab, pernah. Tapi kalau mandi juga mandi bareng. Kalau mandi junub, gimana caranya? Dijelaskan Siti Aisyah bahwa kalau mandi junub kami gantian gayungnya, kemudian rambut saya ada Rasulullah misalnya dikepang, kemudian Rasul mengajarkan pada saya supaya meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dijelaskan ya. Karena memang bagian belahan jiwa dari Rasulullah, jadi Rasul tidak suka menyampaikan. Dan ini menjadi informasi penting bagi para sahabat yang tidak tahu informasi ini, dan ini pun diteruskan kepada kita sampai hari ini, sampai kepada kita ya. Jadi ini untuk menangkal daripada pandangan orang-orang yang anti Islam bahwa menyatakan Muhammad itu adalah pedofilia, suka dengan anak kecil. Dan itu terlalu sempit memikirkan ya, bahwa perkawinan dengan Siti Aisyah merupakan dalam rangka kaderisasi, meneruskan perjuangan Islam. Berikutnya adalah Rasulullah itu, Pak jamaah rahimahumullah, sebetulnya untuk misalnya menikah itu bukan keinginan Rasulullah, tidak kayak kita. Ya, kita misalnya pengennya nikah lagi mengatasnamakan ini sunnah Nabi, ini poligami sunnah Nabi. Ya, itu ngawur itu. Nabi itu menikah dengan jumlah istri itu bukan keinginan Nabi, tapi perintah daripada Allah Ta'ala. Contoh bukti, Rasulullah itu salah satu istrinya bernama Siti Hafsah. Siti Hafsah itu putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Satu waktu Siti Hafsah ini diceraikan oleh Rasulullah, sudah pulang, dicerai. Apa yang terjadi? Siti Hafsah sampai rumah, bertemu dengan abahnya, bertemu dengan walidnya, orang tuanya. Marah besar Sayyidina Umar, memarahi Siti Hafsah, menganggap tidak pandai, tidak cakap dalam melayani Rasulullah, tidak becus mengatasi rumah tangga dengan Rasulullah. Marah dan kecewa. Begitu juga Nabi Muhammad. Begitu Siti Hafsah ini keluar dari rumahnya, malaikat Jibril menjumpai Rasulullah, menyampaikan perintah pesan dari Allah untuk apa? Untuk segera rujuk dengan Siti Hafsah. Perintah Allah. Begitu Siti Hafsah sampai rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah menerima wahyu dari Allah untuk segera rujuk. Sampai rumah dipertemukan, dia rujuk langsung ya. Ini menandakan apa? Bahwa semua yang berlaku Rasulullah bukan keinginan nafsu Rasulullah, tidak ada. Itu semua atas dasar apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekelumit cerita tentang biografi perawi. Kita masuk kepada intisari hadis. Jamaah rahimahullah, hadis ini menjelaskan tentang sebuah fenomena yang luar biasa yang terjadi pada zaman pra-Islam. Ya, walaupun konteksnya itu pakai fi'il mudhari, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya pakai simple present tense. Ya, pada hakikatnya kejadian ini menggunakan past tense. Ya, kejadiannya fi'il madhi, past tense. Dalam kisah ini Nabi menceritakan ada sebuah al-jaysh, kelompok tentara pasukan. Ini mereka ini datang ke kota Mekah, tujuannya satu. Apa itu? Yaitu untuk menghancurkan yang namanya Ka'bah. Tujuannya dan tujuan lain. Tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Menurut
banyak para ahli tafsir hadis, yang dimaksud dalam perang ini, yang dimaksud dengan al-jaysh, ya, pasukan ini adalah pasukan Raja Abraham. Yang dimaksud adalah pasukan Raja Abraham. Jadi Raja Abraham itu kalau kita kaitkan dengan hadis ini, Raja Abraham ini dengan perkembangan kota Mekah yang mereka pesat luar biasa. Raja Abraham ini mencari informasi apa yang menjadi penyebab kota Mekah ini menjadi ramai dan selalu didatangi oleh masyarakat. Baik yang mau berdagang, baik yang ingin mengadu popularitas, ya, atau melakukan ibadah, itu semuanya ada di Ka'bah. Dicari informasinya. Begitu ketemu informasinya, oh ternyata yang membuat kota Mekah itu hidup ini, biangnya ini, apa itu? Yaitu hadirnya Ka'bah. Kemudian Abraham ini melakukan apa? Menginisiasi untuk apa? Bagaimana caranya Ka'bah ini bisa hilang dari kota Mekah. Maka kemudian Raja Abraham ini melakukan beberapa persiapan. Setidaknya 2 persiapan dilakukan oleh Raja Abraham. Yang pertama adalah Raja Abraham itu membangun kanisah. Tahu kanisah? Gereja. Gereja termegah, terbesar sesuai dengan eranya. Dibangun dalam rangka apa? Menyongsong peradaban baru menurut Raja Abraham, di mana negara yang dipimpin oleh Raja Abraham yaitu negeri mana? Ya, Yaman. Ya, negeri Yaman ini nanti bisa akan didatangi oleh banyak masyarakat. Karena memang Raja Abraham ini penganut agama Nasrani. Yang kedua, Raja Abraham melakukan inisiasi adalah menghancurkan Ka'bah. Kalau misalnya Ka'bah ini sudah hancur rata dengan tanah, maka ini akan lebih memudahkan memindahkan pusat peradaban manusia di kota Mekah menuju ke negeri Yaman. Ya. Akhirnya berangkat apa? Pasukan ini berangkat. Raja Abraham ini adalah penggemar satwa. Apa yang dipelihara Raja Abraham? Tidak tanggung-tanggung. Apa itu? Gajah. Ya, gajah Pak. Kalau gila itu ada beberapa versi apa namanya history. Gajah dibawa oleh Raja Abraham kamar gila 1. Ada yang mengatakan 3. Tapi gajah yang di Raja Abraham itu paling besar. Namanya adalah nama gajahnya Raja Abraham itu adalah Mahmud. Ya, nama gajahnya Raja Abraham itu namanya Mahmud. Makanya kemudian oleh orang Barat, ada kan kalau kita bacanya buku sejarah, ada hewan di zaman purba, namanya apa? Gajah, disebut dengan Namut. Ya, istilah Namut itu diadopsi dari nama gajahnya Raja Abraham. Orang Barat bisa ngomong Mahmud, tidak bisa ngomongin Mahmud, maka disebut dengan Namut. Itu. Kemudian ketika pasukan ini akan masuk ke kota Mekah, sampailah mereka itu di sebuah kampung namanya Muhammas. Ya, kampung namanya Muhammas. Di Muhammas ini daerah perbatasan Mekah, yang mana kemudian mereka ini berhenti tepat di pusat keramaian masyarakat, yaitu apa? Pasar. Mereka berhenti dalam rangka untuk persiapan melakukan penyerangan Ka'bah. Selain mereka berhenti persiapan, yang mereka lakukan apa? Melakukan penjarahan. Jadi mereka menjarah apapun yang ada di sekitar mereka, bahkan sebagian daripada pasukan Abraham ini itu berhasil menjarah ontanya kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, yang dirampok oleh mereka itu sebanyak kurang lebih ada 200 ekor onta. Diambil. Begitu diambil, ternyata
Abdul Muthalib ini tahu kok onta saya ini ada yang ambil. Akhirnya apa? Didatangi oleh Abdul Muthalib, kemudian mencari siapa ketua pasukannya, siapa jenderalnya. Jenderalnya raja kami, Abraha. Mana orang saya ketemu? Kata Abdul Muthalib. Begitu ketemu, kata Abraha, apa yang kamu inginkan? Saya kepingin onta saya dibalikin. Pasukan kamu tuh nyuri 200 onta saya, balikin. Kata Abraha, kamu ini tahu gak kami ini siapa? Tahu. Tujuan kamu kami juga tahu. Saya ini heran sama kamu Abdul Muthalib. Itu Ka'bah, itu kan kamu anggap di tempat suci. Kenapa kamu kok tidak menuntut kepada kami untuk berhenti melakukan penyerangan, tetapi akhirnya kamu kok malah memilih menuntut mengembalikan onta? Jawaban Abdul Muthalib adalah, kalau onta itu milik saya, jadi saya menjaga, maka saya layak untuk mengambil itu onta. Tapi kalau Baitullah yang punya itu milik Allah, Allah yang jaga, itu bukan urusan saya. Kalau mau nyerang, kamu serang aja. Sekarang yang jelas saya minta onta saya kembalikan. Itu Ustaz. Jadi kuatnya tawakal Allah. Ya. Karena meyakini Baitullah rumahnya Allah, itu rumah yang dijaga ada onta. Akhirnya apa? Dikembalikan ke Allah. Makanya Raja Abraha masih heran, ini orang ini aneh. Abdul Muthalib ini aneh. Tempat yang sakral, tempat yang menjadi pusat peradaban mau dihancurkan, itu tidak bingung. Kok malah masih mikirin masalah ternak. Ya. Bagi orang yang akalnya agak-agak, itu jadi aneh pemikiran Abdul Muthalib. Tapi bagi orang yang memiliki kualitas keimanan yang kuat, ini menunjukkan bahwa mengajar kepada kita masalah apa? Masalah tawakal ala Allah itu sudah tidak lagi menggunakan logika. Ketika yakin sama Allah, selesai. Kemudian jemaah rahimahullah, keesokan harinya, ini yang diceritakan oleh hadis ini, pasukan Abraha ini kemudian didatangi yang namanya burung ababil. Nah, burung ababil ini kalau kita lihat tafsir, ini burung ababil ini ceritanya macam-macam, Pak. Ada mengatakan burung ababil itu adalah seekor burung seperti burung gereja, ya, yang memang membawa batu. Siapapun yang kena batu ini itu hangus, atau siapa kena batu ini itu terkena virus yang kena batu ini. Karena gila, yang namanya ababil itu apa? Nyamuk. Karena gila disebut ababil itu nyamuk. Nyamuk ini bukan sembarang nyamuk. Ini nyamuk dikirim dari neraka. Nyamuk ini. Kalau siapa sudah digigitin nyamuk ini, siap-siap binasa. Begitu burung ababil ini menurunkan batu-batu yang luar biasa itu, yang menimpa siapapun yang ada di sekitar lemah Lomas. Ya. Baik pasukannya Abraha, orang yang ke pasar, orang yang lewat, kena semua. Mereka mati semua. Lalu bagaimana cara Allah menguburkan mereka? Allah menguburkan mereka itu dengan cara apa? Dengan cara yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah tenggelamkan mereka. Bumi itu terbelah. Siapapun yang terkena batu ababil ini akan kemudian terbenam. Setelah mereka sudah terbenam, mereka tutup lagi oleh bumi, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, artinya apa? Proses penguburan terjadi. Ya. Nah, kemudian yang orang yang ini yang menjadi pertanyaan daripada Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, lah kok aneh? Kenapa yang dibinasakan itu tidak cuma pasukannya Abraha saja? Kenapa harus semua dibinasakan? Kenapa orang di pasar juga terkena imbas? Orang yang bukan berasal dari pasukan Abraha terkena imbas. Kenapa
Kenapa kok tidak cuma pasukan Abraha saja? Ya, seolah-olah Siti Aisyah itu bertanya, ini di mana keadilan Allah? Seolah-olah bertanya seperti itu. Maka Nabi menjawab bahwasanya yukhsafu bi awwalin wa akhirih tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Mereka itu benar-benar ditenggelamkan oleh Allah semuanya, mulai A sampai Z, dari awal sampai akhir yang hadir di situ. Dan peduli yang di pasar, mereka yang jadi pasukan Abraha atau orang lewat. Tetapi di keadaan Allah nanti menjadi nyata adalah tsumma yub'atsuna. Mereka nanti akan dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan niat apa yang dari dalam hati diri mereka masing-masing. Ya, ini kan kita bahas masalahnya. Begitu pentingnya kita menata niat. Ya, sehingga apa? Niat ini menjadi identitas kita. Jamaah rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Bahwasanya Allah Ta'ala itu ketika menguji hambanya itu tidak tebang pilih. Ya, mau orang soleh, tidak soleh, orang fasik, orang yang beriman, ketika sudah menjadi diturunkan yang namanya ujian dari Allah, pun kita teringat peristiwa tahun 2004 di Aceh. Apa itu? Tsunami. Ya. Tsunami itu ketika ada air, apakah memilih? Oh, ini orang rajin sholat minggir. Apakah begitu? Ya, ada cerita dulu kan. Ya. Cuma anehnya, ketika melewati di masjid Jami itu, banyak saksi mengatakan air itu menjadi tenang, tidak seberingas yang di luar area masjid. Ya. Peristiwa itu juga lainnya adalah peristiwa apa? Likuifasi ya. Tahun 2018 di mana itu? Di mana? Ya. Itu tiba-tiba bumi lumer, Pak. Kayak apa ya? Kayak agar-agar gitu ya. Bumi itu bergerak seperti gugur gitu. Banyak korban, anak-anak, orang dewasa, orang sudah tua, laki perempuan, dan peduli. Siapa di situ yang kena likuifasi lewat jadi korban, wafat gitu. Yang selamat ya alhamdulillah. Peristiwa di mana lagi? Di Lumajang, Gunung Semeru ya, tahun 2022 itu masalahnya, 21 baru terjadi. Banyak korban, bahkan sampai hari ini banyak korban belum ditemukan. Peristiwa lain di Cianjur, bahkan terbaru peristiwa di Turki. Ya, kita melangkah ke dunia internasional Turki. Di Turki itu kalau kita melihat itu sungguh miris hati ya. Gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu seperti gedung yang tidak bertulang. Begitu gempa roboh secara bersamaan. Bahkan banyak korban, puluhan ribu ya, yang wafat. Kewakilan. Nah, ini kalau kita berpikir selogika, kenapa kemudian Allah tidak pilih saja tempat yang banyak di situ, tempat pusat kemaksiatan, Las Vegas misalnya, itu aja yang dihantam. Kenapa tempat-tempat apa namanya? Banyak orang Islam. Ya, hal ini tentu apa namanya mengundang pertanyaan. Dan ini kalau misalnya tidak dijawab dengan jawaban yang tepat sesuai dengan ajaran apa akidah yang benar, ini nanti bisa menyesatkan orang, bisa nanti berubah haluan. Maka itu hadis ini muncul di antara menjawab pertanyaan ini. Bahwasanya apa? Bahwasanya yukhsafu bi awwalin wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyati. Nanti mereka itu yang wafat dalam peristiwa ini, kan kita kasihan, ada anak kecil, ada orang yang perempuan, ada orang yang sudah tua jadi korban. Nanti bagaimana? Justru inilah rasa keadilan Allah. Boleh jadi
dijadikan cara Allah untuk mengangkat derajat mereka menjadi apa? Menjadi syahid. Ya. Cara Allah memuliakan manusia, mengangkat derajat manusia. Kalau di akhirat mereka yang wafatnya sungguh mengenaskan, boleh jadi mereka di akhirat menjadi orang yang dimuliakan. Oleh karena ini pelajaran buat kita, ya, betapa pentingnya kita ini menata namanya niat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga hati kita ini dalam lindungan Allah, di dalam mendapatkan ridha Allah, sehingga kita memiliki kemudahan di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, ya, tentang hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, diskusi, dapat kita lanjut. Terima kasih. Jazakallahu khair Pak Kiai. Alhamdulillah pagi ini yang sudah disampaikan insyaallah bermanfaat buat kita semua. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa poin yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait dengan masalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah di usia yang muda. Mungkin ini menjadi perhatian buat kita semua ya, bapak-bapak dan ibu. Dahulu kalau tidak keliru di Ustaz, ada Syekh Puji namanya yang di Jawa Timur menikahi anak itu, dan itu menjadi viral juga Ustaz, dan itu bahkan bagian dari orang-orang yang non muslim itu menganggap itu tidak wajar seperti itu. Terus kemudian intisari hadis yang disampaikan oleh Ustaz bahwa terkait dengan Ka'bah sebagai rumah Allah pada saat Raja Abraha ingin menghancurkan, dan alhamdulillah atas izin Allah, karena dilindungi oleh Allah, pasukan dan bahkan orang-orang yang sekitar itu dimusnahkan oleh Subhanahu Allah, dan itu menjadi hikmah buat kita semua bahwa Allah itu pada saat mengazab orang itu bukan hanya dipilih-pilih atau dipilah-pilih gitu ya. Dan alhamdulillah cara Allah mengangkat derajat orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Wallahu a'lam. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap semangat ya. Kita patut lagi nih bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke pondok untuk berguru, berjumpa dengan para ulama, sampailah puncak ilmu untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Baik, untuk kita melanjutkan yaitu sesi pertanyaan. Bapak-bapak ibu silahkan, mumpung ada Pak Kiai kita yang berada di tengah kita, marilah kita saling berinteraksi untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang korelasi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Dari sebelah kanan Pak Teguh yang pertama, silakan. Balik. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini pertanyaan saya ini terkait dengan Siti Aisyah pasca meninggalnya Rasulullah. Saya pernah membaca kisah itu, akhirnya pernah terjadi perseteruan antara Siti Aisyah dengan Ali, dan akhirnya hampir terjadi peperangan. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira kenapa Allah membuat mereka saling bersetegang seperti itu? Kan takutnya nanti malah dari pihak Quraisy atau pihak kafir itu malah itu orang Islam malah berantem sendiri seperti itu. Saya itu aja lagi. Terima kasih. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kemudian setelah zaman Nabi ini antar sahabat ini kok bertikai? Ya. Jadi
ini menjadi sebuah iktibar buat kita semua, bahwa sebetulnya perbedaan pendapat itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan pertikaian itu bukan membahas masalah nafsu, bukan. Pertikaian antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali ini adalah berkaitan dengan membela sosok yang hak. Cuma masing-masing memiliki kacamata yang berbeda, sehingga Sayyidina Ali itu berpendapat bahwa perkara yang dibela adalah hak, kemudian peristiwa perkara yang dibahas oleh Siti Aisyah juga perkara yang hak. Peristiwa ini tidak hanya sekali, munculnya pertikaian itu terutama muncul setelah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini muncul, fitnah-fitnah ini muncul. Baik fitnah yang dihembuskan oleh orang berkepentingan di dalam Islam ataupun oleh orang-orang yang anti-Islam. Misalnya fitnah yang disebarkan oleh orang yang bukan dari kalangan Islam. Misalnya Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah ini kan penyetus yang namanya Syiah. Ya, Syiah. Dan kemudian dia ini melakukan fitnah-fitnah terhadap Sayyidina Utsman. Mengatakan Sayyidina Utsman itu adalah orang yang nepotisme, mementingkan keluarga, cinta dunia. Bahkan Sayyidina Utsman sendiri ingin menyelesaikan kasus itu tidak sampai hati. Kenapa? Kalau misalnya Sayyidina Utsman menyampaikan pesan misalnya, khawatir perintah, khawatir jadi pertikaian, pertumpahan dari umat Islam semakin merajalela. Kemudian sesama umat Islam di zaman akhir Khalifah Sayyidina Ali, ya kan, muncul namanya salah seorang sahabat namanya Muawiyah. Muawiyah pun demikian, membeli pandangan, membela, merasa ini adalah hak. Sayyidina Ali mengatakan ini juga hak, sama-sama hak. Yes. Tetapi kemudian nafsu dalam bagi satu pihak ini begitu kuatnya sehingga ingin menguasai daripada sebuah pemerintah atau memenangkan sebuah pertikaian. Dan ini tidak luput ketika setelah Nabi wafat yang terjadi antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Jadi pertikaian-pertikaian itu ya bukan dalam rangka untuk memenangkan nafsu syahwat, ingin menang-menangkan, bukan. Jadi masing-masing pihak, terutama seperti hanya perang saudara ini karena memang adanya fitnah yang dihembuskan sehingga masing-masing ingin mempertahankan yang menjadi perkara untuk mereka yang hak. Ya, dan sampai hari ini peristiwa seperti ini muncul, ya, antar sesama umat Islam itu mengklaim yang merasa paling benar. Padahal yang dibela itu apa? Kalimatul haq. Itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita pertikaikan hari ini adalah masalah furu'iyah. Ini yang menyedihkan buat kita. Ya, jadi pertikaian ini sudah ada zaman dulu sesama umat Islam. Jadi yang dipermasalahkan bukan seperti zaman Nabi Muhammad, zaman Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar terjadi pertikaian, permasalahan masalah Nabi palsu misalnya, al-kadzab. Kemudian masalah orang-orang yang enggan membayar zakat, ini kan jelas-jelas mereka ini ingin keluar dari badan Islam. Ketika Sayyidina Umar pun demikian, gitu kan. Tetapi setelah zaman itu fitnah-fitnah mulai banyak, dan ini menyerang di dalam tubuh umat Islam. Ya, maka dari itu, ketika pertikaian antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah ini bertikai, kemudian akhirnya kan berakhir dengan damai. Termasuk juga
ketika peristiwa antara sahabat Muawiyah dengan Sayyidina Ali ini kan tidak berdamai. Dalam peristiwa namanya At-Tahkim. Ya kan? At-Tahkim itu apa? Ketika akan terjadi pertikaian perang itu sudah di depan mata, salah satu kelompok daripada Sayyidina Ali itu kemudian mengambil pedang sambil membawa Al-Quran. Al-Quran itu ditusuk. Setelah ditusuk, Quran itu diangkat ke atas untuk menandakan apa? Mengakhiri peperangan. Tidak ada cara lagi bagaimana menghentikan perang, sehingga terpikir-terpintas Al-Quran itu supaya mereka itu memberi perhatian. Al-Quran itu suka. Akhirnya apa? Terjadi perdamaian. Walaupun ujung-ujungnya masih pertikaian masih muncul, tapi peperangan berhasil direda. Jadi munculnya pertikaian ini sebetulnya bukan permusuhan sebetulnya. Kalau kita boleh sebut dengan perbedaan pendapat. Jadi kan berbeda. Permusuhan bukan pendapatnya berbeda. Seperti halnya terjadi dalam Madhabul Arba'ah misalnya kan. Antara Syafi'i, Hambali kan muridnya Syafi'i, muridnya. Ya. Tetapi memiliki ijtihad yang berbeda, beberapa hal berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini kalau kita tidak difahami dengan dicerna yang betul, seolah-olah Islam itu terpecah-pecah. Kan? Pada hakikatnya adalah bukan perpecahan, ini perbedaan pendapat. Cuman kadang ada rombongan-rombongan yang tidak bertanggung jawab, ini menumpang eksis, sehingga apa? Menjadikan perbedaan khilafah itu sebagai apa? Ajang permusuhan. Ya. Jadi ibaratnya sampaikan dalam hadis Nabi, ijtihad itu terkadang betul, terkadang salah. Kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi kalau kita merujuk pada konsep hadis itu bahwa Sayyidina Ali juga berijtihad, Sayyidina Siti Aisyah juga berijtihad, sama-sama berijtihad, cuma menghasilkan jalan yang berbeda. Mana yang benar? Ya benar semua. Ya, kenapa? Karena kita yakini hasil dari mereka ini jauh daripada namanya nafsu, daripada kepentingan. Ya. Jadi saya rasa kenapa terjadi perbedaan atau pertikaian? Jawabannya adalah sama-sama membela perkara yang hak. Cuman beda cara memahaminya. Saya rasa gitu kurang lebih. Baik. Satu lagi. Baik, silakan. Para sahabat mereka itu kan orang-orang mulia. Saya sampai dengan hari ini itu masih bertanya-tanya meninggalnya mereka. Rasulullah meninggal dalam keadaan sakit, terus tapi kayak Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar bin Khattab meninggal dibunuh dan cara tragis seperti itu. Kadang-kadang seperti meninggal mereka seperti ini ya, dibunuhnya dengan cara tragis seperti itu. Mungkin ada nggak kira-kira tafsir yang mengatakan bahwa kenapa sih kira-kira Allah itu mengambil para sahabat itu dengan cara yang tragis sepanjang itu? Iya. Jadi kalau kita permasalahan ini kita kembalikan pada tema hadis ini ya. Ini sangat berkaitan pertanyaannya Bapak, bahwa cara Allah mewafatkan hambanya ini macam-macam. Ada orang yang wafat dengan misalnya jalan sakit. Ada orang yang wafat misalnya dengan cara kecelakaan. Ada yang wafat dengan cara terbunuh, misalnya kan. Tetapi bagi Allah, cara wafat ini bukan menjadi perkara yang penting. Misalnya ya kan, kita ini wafat bisa di mana saja. Terkadang Pak, kita sudah wasiat, nanti kalau saya wafat, saya minta dimakamkan di samping sebelah orang tua saya, misal gitu ya. Ternyata ketika berdinas, dia wafat itu berangkat ke Jerman, berangkat di Cengkareng,
naik pesawat apa? MH17. Ya, mau kemana itu? Mau ke Cina ya? MH itu Malaysia Ustaz. Malaysia mau kemana ini? Pesawatnya itu? Bisa jadi ya Rusia. Nah, saya mau kemana gitu kan? Ya dari Jakarta Cengkareng turun di LAI Kuala Lumpur naik pesawat kayak MH17. Apa terjadi? Pesawatnya hilang, jamaahnya juga hilang. Ya, skenario yang terencanakan yang sudah wasiat bahkan ditulis di depan notaris yang akan dimakamkan di samping orang tua tidak bisa tercapai. Manusia hanya boleh berencana, tetapi semua takdir itu kita serahkan pada Allah. Ya, termasuk wafatnya para sahabat. Ya, seringkali kita menggunakan hukum logika. Orang ini meninggalnya kok kasihan sampai kita menangis gitu ya. Para ahli sufi, ahli tasawuf menyampaikan, kalau kamu menjumpai orang soleh yang wafat misalnya, jangan kamu menangis, tangisilah, kamu jangan menangis karena si mayit, tapi apa? Tangisilah dirimu sendiri. Karena si mayit itu sudah enak fil jannah, sedangkan kamu belum tentu senikmat seperti si mayit ini, walaupun cara meninggalnya dengan cara yang tragis. Ya. Begitu juga dengan sahabat. Bahkan Sayyidina Utsman ketika wafat. Jadi wafat Sayyidina Utsman kan hari Senin. Hari Ahad itu Sayyidina Utsman itu sudah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian diberi pesan oleh Rasulullah, Sayyidina Utsman, besok antum buka puasa sama saya besok. Begitu bangun diceritakan kepada sahabat yang lain. Ini tafsirnya apa mimpi ini? Tidak ada yang bisa tanya. Bahwa hari Senin besok katanya Rasulullah akan datang. Sehingga coba Sayyidina Utsman. Kenapa? Jelas Rasulullah itu ngomong bahwa nanti saya ini berbuka bareng Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi? Bukan Rasulullah yang datang. Sayyidina Utsman itu dibunuh ketika hari Senin menjelang akan berbuka puasa. Sayyidina Utsman kan dikepung oleh pasukannya siapa? Pasukannya Abdullah bin Salam, melakukan fitnah. Bahkan ketika mengepung Sayyidina Utsman kan tidak kunjung betul, karena butuh hatinya Sayyidina Utsman itu orang yang suka sungkan. Akhirnya apa? Mereka dari genteng lompat ke bawah, lompat persis berada di kamarnya di mana Sayyidina Utsman itu bukan bersembunyi. Sayyidina Utsman itu sedang berzikir, membaca Al-Quran. Begitu pasukannya langsung apa yang terjadi? Dihunuskan pedang, dipukulkan ke tubuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menangis sehingga 4 jarinya putus. Begitu putus, menangis, kemudian baru tusukan. Begitu tusukan itu ternyata persis ketika menjelang waktu maghrib. Ya. Jadi banyak hal yang kadang kita berpikir kuasa Allah dengan logika. Apa? Sehingga ini menggoncang akidah kita. Padahal yang perlu kita pikirkan adalah inilah keadilan Allah. Kenapa? Kematian yang tragis itu tidak menjadi permasalahan buat kita, tetapi apa? Yub'atsuna ala niyatihi. Yang penting adalah bagaimana nanti mereka ini akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat masing-masing. Makanya orang soleh, walaupun misalnya wafatnya tragis, kecelakaan, atau misalnya dibunuh, difitnah dan sebagainya, gitu ya. Tetapi ketika wafat kemudian beliau kelak dibangkitkan, insya Allah ini bangkitnya dalam keadaan nikmat. Ya, maka dari itu pentingnya kita menelaah hadis ini dengan seksama dalam rangka apa? Untuk supaya mengobati penasaran di dalam hati kita yang ini kalau dibiarkan Pak, ini bisa mengganggu akidah kita nanti. Wah, berarti Allah enggak gitu. Berarti Allah ini begini. Padahal enggak. Takdir itulah cara Allah yang terbaik buat kita. Ya, asal mudah-mudahan kita terbebas dari yang namanya apa? Keluar dari barisan Islam
wafat dalam keadaan tidak Islam, misalnya apa? Misalnya wafat dengan tidak dalam keadaan kufur, wafat dalam keadaan misalnya dengan cara tidak diridhoi Allah, misalnya apa? Ini apa? Jatuh dan bunuh diri, ya, dia bunuh diri, ya. Jadi jawabannya adalah summa yub'atsuna 'ala niyati.